Saya Nikmatul Iza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membuat video untuk tugas KNU-an. Yang pertama, saya akan menyanyikan lagu Syubhanul Waton, dan selanjutnya akan mempresentasikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhamdu ahlal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanun fakhama, kullu mayyatika yawman tamihayyal quhimama, kullu mayyatika yawman tamihayyal quhimama. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Islam rahmatan lil alamin. Perwujudan Islam rahmatan lil alamin. 1. Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia, tapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Adapun keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam tidak dalam keselamatan. Oleh karena itu, Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya. 2. Mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. 3. Tidak melakukan kekerasan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Kriteria ekstremisme dalam beragama: 1. Fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat-pendapat lain. 2. Mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. 3. Memperberat yang tidak pada tempatnya. 4. Sikap kasar dan keras kecuali di tengah medan perang dan dalam rangka pelaksanaan sanksi hukum. 5. Berburuk sangka terhadap manusia. 6. Terjerumus dalam jurang pengafiran atau takfiri. Adapun faktor-faktor penyebab ekstremisme dalam beragama, menurut Yusuf Qaradawi dalam Asy-Syarah al-Islamiyah, Bayyinah al-Juhud wa at-Tatahhur: 1. Lemahnya pandangan terhadap hakikat agama. 2. Kecenderungan zahiriyah atau harfiah dalam memahami nas-nas. 3. Sibuk mempertentangkan hal-hal sampingan seraya melupakan problem-problem pokok. Berlebih-lebihan dalam mengharamkan. 5. Pemahaman keliru dalam beberapa pengertian atau istilah. 6. Mengikuti yang samar atau mutasyabbihat dan meninggalkan yang jelas atau muhkamat. 7. Mengambil ilmu bukan dari ahlinya.
8. Berpaling dari ulama. 9. Remahnya pengetahuan. Sebagaimana dalil yang telah diterangkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya agama Islam itu memang benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Adapun rahmat Allah itu ada 100, yang mana 100 itu semua masih gaib, manusia tidak ada yang tahu. Dan nanti di surgalah yang sudah jelas rahmat yang sebenar-benarnya. Rahmatnya Allah itu diberikan bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada hewan, bukan hanya kepada tumbuh-tumbuhan. Arti dari alam itu adalah untuk semua makhluk selain Allah, maupun itu makhluk hidup dan makhluk yang tidak bernyawa. Itu semua akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Namun sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang Islam, rahmatan lil alamin. Tadi kebanyakan yang di depan tentang rahmat untuk semua alamnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Islamnya. Islam, rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu ajaran memahami Islam, rahmat bagi seluruh alam. Islam itu adalah agama yang mengutamakan perdamaian. Prinsip damai dalam agama Islam yaitu penghargaan terhadap semua manusia tanpa terkecuali, sebab manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, dianugerahi harkat dan martabat.
Juga perdamaian tentang prinsip kesetaraan semua manusia. Tidak satupun manusia itu boleh diperlakukan diskriminatif untuk alasan apapun. Prinsip keadilan bagi manusia, adil adalah memenuhi hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak beropini, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak kesehatan reproduksi. Damai juga mengandung prinsip pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penghapusan kemiskinan, kelaparan, pengangguran, semua penyakit menular yang membahayakan. Juga prinsip pemenuhan rasa aman, mencegah konflik, perang, dan segala bentuk teror yang melahirkan rasa tidak nyaman. Itu 5 prinsip perdamaian. Saya lanjutkan. Ajaran Islam rahmatan lil alamin menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, juga ramah terhadap perempuan, semua kelompok rentan dan tertindas. Yang dimaksud ramah terhadap perempuan dalam agama Islam itu sangatlah mulia dan sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Tidak seperti pada zaman jahiliyah dahulu, perempuan sangat dihinakan, bahkan perempuan dijadikan warisan, seperti tidak ada harga dirinya. Setelah agama Islam datang, perempuan sangat-sangatlah dijunjung harkat dan martabatnya, karena Rasulullah sangat memuliakan semua para perempuan. Dan semua kelompok-kelompok yang rentan dan tertindas dalam agama Islam pasti tetap akan dilindungi dan tidak akan dilindungi keberadaannya. Ajaran agama Islam juga mendorong pembentukan keluarga harmonis, jauh dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Agama Islam adalah agama yang inklusif, terbuka, dan pluralisme. Islam rahmatan lil alamin dalam visi penciptaan manusia menjadikan manusia itu adalah khalifah fil ardh, khalifah di dalam bumi ini. Para manusia itu oleh Allah dijadikan agen moral karena apa? Karena Rasulullah sendiri ketika membawa agama Islam itu sangat-sangat menjunjung moral agama, moral manusia, terutama tentang akhlak, agar manusia mampu mengelola kehidupan di bumi untuk kemaslahatan bagi semua makhluk. Islam juga mengajarkan pentingnya penghargaan penghormatan kepada manusia, mengajak mereka, baik laki-laki dan perempuan, berjuang menegakkan harkat dan martabat manusia. Termasuk juga misi penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia agar mereka juga mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama Islam adalah transformasi diri, baik diri sendiri, kita
berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Kita harus bisa menasehati diri sendiri dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dan kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Itu termasuk adalah konsep amar ma'ruf terhadap diri sendiri, juga terhadap keluarga, anak-anak kita, saudara, kakak, ayah, ibu. Kita sebagai manusia yang sudah beragama Islam harusnya bisa membawa diri dan keluarga kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setidaknya kita mulai dari diri sendiri, baru kita berani beramar ma'ruf kepada keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat. Kalau belum bisa ke masyarakat, kita latih kepada keluarga dan kepada diri sendiri, baru nanti lama-lama kita akan bisa membenahi masyarakat sedikit demi sedikit. Dari tetangga kita, meskipun kita tidak bisa langsung amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya kita bisa memberikan contoh dakwah bilhal. Karena dakwah bukan hanya dakwah bilisan. Seandainya kita tidak mampu dakwah bilisan, kita tidak mampu mencegah dengan cara lesan, kita setidaknya harus memberikan contoh dakwah bilhal dengan tingkah laku kita. Kita harus mencontohkan tingkah laku yang baik itu bagaimana, tingkah laku kita meninggalkan yang mungkar itu seperti apa. Dari situ lama-kelamaan kita sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ke masyarakat di sekeliling kita. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk juga humanisme, kegiatan edukasi, pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan, publikasi, advokasi. Adapun tantangan umat beragama, bukan hanya umat agama Islam, karena termasuk rahmatan lil alamin tadi, kita sesungguhnya itu masih terkungkung dalam budaya patriarki yang syarat dengan gender, stigma, dan prejudice, serta masih jauh dari budaya damai. Dan kita juga masih meyakini bahwa ajaran agama sebagai hukum Tuhan yang mutlak dan tidak berubah. Padahal tadi sudah dijelaskan di depan, agama Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk ajaran yang inklusif. Inklusif berarti tidak hanya untuk kalangan tertentu. Rahmatan lil alamin, Islam itu untuk semuanya, bukan hanya untuk si A, si B, bukan hanya untuk orang Islam sendiri, tapi untuk semua umat. Itu yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin yang inklusif, ajaran yang inklusif. Termasuk tantangan kultural tadi, agama Islam juga meyakini bahwa masih menganut pandangan konservatif, cenderung tidak kritis dan rasional dalam agama, sehingga sulit menerima ide-ide pembaharuan seperti HAM, demokrasi, dan pluralisme. Ini memang saya rasakan sendiri karena seperti kami yang dari kalangan pesantren, mungkin karena di lingkungan kita yang selama hidup kumpulnya hanya dengan mengkaji kitab, yang kita kenal tidak ada
yang aneh-aneh seperti yang di luar. Hanya itu yang kita temui, memang tidak bisa menerima seperti ide-ide yang pembaharuan tadi. Istilahnya kaku, padahal agama Islam itu tidak seperti itu. Agama Islam itu mudah sebenarnya, tidak sulit. Jadi kita memang harus bisa menerima pembaharuan tadi. Karena kalau Islam tidak mau menerima pembaharuan, Islam zaman dahulu dengan zaman sekarang itu benar-benar berbeda. Yang dinamakan rahmatan lil alamin, Islam itu berarti sesuai dengan mengikuti zamannya. Tidak seperti pada zaman dahulu yang berabad-abad tahun ketika Nabi ada. Setiap perkembangan zaman itu mesti berbeda umatnya, berbeda juga kasus-kasusnya. Semakin banyak umat di dunia ini, semakin beragam kasus-kasusnya. Maka para ulama itu sering mengkaji untuk menggali tentang hukum-hukum Islam agar bisa mempermudah bagi umatnya. Itulah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin yang sebenarnya, tidak kaku, tidak monoton. Juga termasuk di sini meyakini perbedaan status dan posisi antara laki-laki dan perempuan, dan yang berhak bicara soal agama hanya tokoh laki-laki. Ini kembali lagi ke tadi, hampir sama dengan yang tidak mau mengaku menerima ide-ide pembaharuan. Lagi-lagi kembali ke pesantren salaf kebanyakan. Karena memang dari kami benar-benar meyakini perempuan itu semuanya aurat. Bahkan dari suara pun itu aurat. Tapi kalau zaman sekarang kita samakan dengan dulu, benar, suara perempuan aurat. Perempuan keluar rumah pun itu mesti dilindungi, mesti diikuti oleh setan. Maka karena wanita itu sangat lemah. Jadi prinsip kami dulu, memang perempuan bukan berniat untuk merendahkan kaum perempuan, tapi untuk lebih menjaga. Karena kita benar-benar terjaga secara utuh. Perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Termasuk suara pun itu juga aurat meskipun nggak terlihat wajahnya. Itu prinsip kami dulu. Tapi kalau zaman sekarang kita tidak mau maju. Padahal banyak perempuan-perempuan lain yang yang sering berorasi atau sering tampil ke publik dengan gaya model busana yang sangat-sangat minim, yang sudah di luar ajaran agama Islam. Kenapa kita tidak bisa memberikan ceramah atau memberikan ide-ide kita lewat media sosial yang sekarang sudah ada? Saya rasa dengan perkembangan zaman, orang perempuan juga harus mau maju. Karena niatnya tadi, niat kita untuk memberantas semua tadi agar orang perempuan itu mau kembali benar-benar kepada hitohnya. Perempuan sebenarnya muslimah itu seperti apa? Kalau kita niati seperti itu, insya Allah kita mau juga, termasuk saya, mau menerima termasuk ide-ide pembaharuan tadi. Tidak monoton kepada pembicara itu hanya tokoh laki-laki saja. Itu saya rasa termasuk juga rahmatan lil alamin juga. Dengan seiringnya waktu, dengan semakin majunya zaman modern ini, perempuan tidak harus ada duduk manis di dalam rumah.
tapi juga harus bisa maju menunjukkan saya tahu ilmunya, saya mengerti ini. Jadi setiap ada kesalahan seharusnya kita bisa bisa memberikan pendapat kita. Tidak harus menunggu seperti tadi. Dalam agama cenderung biasanya laki-laki yang harus berdakwah. Karena tuntutan zaman juga. Tentang tantangan ideologis Islam rahmatan lil alamin, kekerasan berbasis agama juga banyak. Karena disinilah agama Islam harus menjaga nama baiknya. Kekerasan berbasis agama kebanyakan itu yang dijadikan alat oleh agama lain, bahwa agama Islam itu terkenal dengan radikalisme, padahal itu tidak sama sekali. Itu dari mana bisa seperti itu? Di sini termasuk karena lemahnya sikap tegas aparat terhadap aksi-aksi kekerasan, bahkan ada kesan pembiaran. Juga menguatkan doktrin keagamaan bersifat otoritarian yang melahirkan intoleransi dan radikalisme. Meningkatkan kecenderungan sikap keberpihakan aparat terhadap pandangan mayoritas meskipun mereka anarkis. Munculnya tekanan kelompok-kelompok agama sehingga mengorbankan mereka yang sesungguhnya adalah korban dari kekerasan tersebut. Saya rasa sekian, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terlalu banyak kesalahan dari saya. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas karunia Allah, negeri yang kaya raya alamnya, tercipta bagi seluruh rakyatnya, amanah demi sejahtera semua, memanggil tangan yang ahli merawat, mengelola sepenuh hati bagi insanan, selalu memuji, sing-singkan lengan maju, siap beraksi. Ikatan sajalah Nahdlatul Ulama, wadatul mengabdi dan beraksi, beriak, berzikir dan berpikir, perjuangkan kemaslahatan insani. Keadilan misi kami, kejujuran sikap kami, kebenaran prinsip kami, kesetaraan pergaulan kami. Bismillah, kami berniat suci, subhanallah, kami berjanji, alhamdulillah, kami memuji, Allahu Akbar, berserah diri. Ikatan sajalah Nahdlatul Ulama,
and